Coba kita lihat pada pagi hari ini firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Ulangan pasal 7 ayat ke-15. Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat semua, kita baca bersama-sama satu ayat ini. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Ya, nah kalau kita lihat perikop ini, bagaimana perjalanan bangsa Israel bersama dengan Tuhan, ya mulai dari mereka dibawa dari perbudakan di Mesir, ya, masuk ke dalam tanah perjanjian itu, tanah Kanaan. Nah, Tuhan sudah memberikan perintah di situ ya lewat Musa, ya dikatakan mereka tidak akan pernah mengalami sakit penyakit, ya jika ada hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan, ya. Jadi kisah ini ya, saya selalu katakan bahwa Alkitab dicatat itu supaya kita belajar dari pengalaman bangsa Israel dengan Tuhan, supaya kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan itu tidak kita lakukan lagi. Jadi kita belajar dari firman Tuhan untuk terus berjalan di dalam apa yang Tuhan mau, gitu kan. Nah, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini dikatakan Tuhan akan menjauhkan. Nah, ini janji Tuhan ya. Ketika kamu masuk di dalam tanah perjanjian, ya Tuhan akan menjauhkan segala, ya, tidak hanya satu ya. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, ya daripada ya orang-orang Israel, ya. Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir. Ya, banyak tula-tula yang ada di Mesir kan. Ketika mereka mau dibawa keluar itu Tuhan memberikan sakit penyakit di situ kan, ya tula itu dikatakan Tuhan, firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang akan kamu lihat ya seperti yang di Mesir, ya tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Justru yang akan mengalami itu adalah orang-orang yang membenci orang Israel. Ya, ini janji firman Tuhan. Kalau kita pegang firman Tuhan itu tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan itu tetap ada. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, kita boleh berubah, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan janjikan kepada Israel pada zaman itu juga berlaku bagi kita saat ini. Bagaimana kita menarik dalam kehidupan kita sehari-hari? Ayo, Tuhan, ini janji firman Tuhan. Imani bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah dari lumpur dosa, dari perbudakan dosa, ya, sehingga kita dimerdekakan, kita dijadikan anak Tuhan dengan pengorbanan yang luar biasa yang saya katakan hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Ya, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, kita sedang menikmati janji-janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Salah satunya dikatakan, ya, Tuhan akan menjauhkan segala, dijauhkan. Ya, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Ya, ingat itu, pegang itu. Ya, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan akan memproteksi kita, Tuhan akan menjauhkan kita dari segala penyakit daripadamu. Itu janji firman Tuhan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, tapi saya sudah dekat dengan Tuhan, tapi kok masih terjadi? Nah, itu kamu harus pahami, kita harus pahami. Kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan firmankan, kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan kita masih mengalami, ya kita harus memahami bahwa pasti di balik apa yang kita alami itu, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, ya. Jadi segala sesuatu yang kita alami
Coba kita lihat di dalam rencana Tuhan, gitu ya. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripada orang-orang pilihannya. Dan tidak ada satu dari wabah celaka yang mereka pernah lihat, bangsa Israel pernah lihat di Mesir, itu akan ditimpakan lagi kepada mereka. Tetapi Ia akan mendatangkan semua itu kepada orang-orang yang berseteru dengan Allah. Ya, kalau kita berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah, ya pasti kita akan mengalami hal-hal seperti itu. Ya. Nah, cuma ada bagian yang harus kita kerjakan di sana. Bagaimana supaya itu terjadi? Bagaimana sakit penyakit itu jauh daripada kita? Ya, ada bagian-bagian firman Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan. Coba lihat di ayat 16. Ya, engkau harus, ya kata harus di situ berarti harus dilakukan, bukan ditunda-tunda, harus dilakukan. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Ya. Allah sudah menjanji ketika kamu masuk di dalam tanah perjanjian yang aku berikan kepada kamu, kamu harus memusnahkan segala bangsa yang ada di sana. Karena bangsa-bangsa itu adalah bangsa-bangsa penyembah berhala, bukan penyembah kepada Tuhan. Kenapa harus dilenyapkan semua? Kalau tidak dilenyapkan semua, kalau masih disisakan, Israel itu kecenderungannya bisa menyimpang dan mengikuti bangsa-bangsa penyembah berhala. Dan kalau kita baca kisah mereka di dalam perjanjian lama, itu terjadi. Akhirnya mereka dibuang. Ya. Nah, kembali bagaimana kita dalam hidup kita? Tuhan sudah katakan sakit penyakit itu akan jauh daripada kamu ketika kamu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya singkirkan semua, hancurkan semua penghalang-penghalang di dalam diri kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Ada sakit hati, ada iri hati, ada dengki, ada marah, ada apalagi dendam, ada kecewa, ada itu kalau tidak kita binasakan, kalau kita tidak hilangkan semua dalam diri kita, itu akan menjadi pikiran dan itu yang akan mendatangkan sakit penyakit di dalam diri kita. Ya. Nah ini, ada bagian yang harus kita kerjakan. Tuhan sudah katakan kepada bangsa Israel, lenyapkan semua bangsa itu, bangsa-bangsa penyembah berhala. Kalau kamu tidak lenyapkan, kamu akan terpengaruh. Dan itu memang terjadi. Ketika bangsa Israel tidak memusnahkan semua bangsa-bangsa yang ada di situ, mereka cenderung ikut bangsa-bangsa yang menyembah berhala di sana. Ini bagaimana relevansinya dalam hidup kita? Ya, kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita sebagai pengikut Kristus, janji-janji firman Tuhan sudah, kamu tidak akan mengalami Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu. Tapi kerjakan bagian kita. Jangan sisakan apapun yang menjadi akar penyebab sakit penyakit dalam diri kita, yang bisa mempengaruhi pikiran kita sehingga hormonal yang ada di dalam tubuh kita tidak bekerja dengan baik sehingga kita mudah untuk sakit. Ini firman Tuhan. Ya. Dan kalau kita belajar secara kesehatan, ya, mah itu sakit dari mana sih? Munculnya dari mana? Mah itu dari pikiran. Ya. Sakit-sakit yang lain tuh, makanya tidak salah itu firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi semua bermula dari hati yang gembira. Ya. Jadi kembali dikatakan, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Janganlah merasa sayang. Sayang. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah katakan lenyapkan, lakukan itu. Ya. Oh, berarti nggak ada rasa kemanusiaan? Bukan. Kalau itu perintah Tuhan, berarti Tuhan sudah atur semuanya. Lakukan itu, kerjakan itu. Apa yang kamu baca 5 pasal tiap hari, apa yang Tuhan perintahkan di sana, apakah hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan aturan, atau ada yang Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing? Lakukan, eksekusi itu, dan kamu lihat bagaimana Tuhan bekerja
luar biasa dalam hidup. Itu sederhana. Sederhananya seperti itu. Nah, ya 17, jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku akan menghalau mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Tantangan boleh ada, sakit, penyakit. Sekarang mungkin banyak orang yang mulai merasa ini, ya, takut lagi, memproteksi diri, ya. Tapi kembali, ya, kamu lihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam hidup kita di pas ini, ya. Masa pandemik yang COVID-19 kan ini sekarang masanya Omikron kan. COVID-19 kita dilewatkan sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pelihara kita. Ya. Apakah kebaikan Tuhan yang kita lihat itu tidak akan terulang? Kembali, ya. Makanya ingat selalu, ingat kebaikan Tuhan sebelumnya. Nah, makanya Israel, walaupun bangsa yang kamu halau itu banyak, jangan takut. Ingat tuh bagaimana aku menolong kamu keluar dari tanah Mesir, bagaimana aku membawa kamu di padang gurun, bagaimana nanti aku membawa ke dalam tanah perjanjian. Ingat mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Tuhan dahsyat, Tuhan yang kau percaya dahsyat. Walaupun di depanmu kelihatan kayaknya tidak ada jalan, kayaknya sulit, kayaknya susah. Tapi ketika kamu ingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupmu, kamu akan tetap berjalan. Dan Tuhan akan menuntun kamu. Jangan pernah takut melihat masa depanmu. Jangan pernah takut karena Tuhan yang akan bersama dengan kita. Jangan takut dengan kondisi Omikron sekarang. Memang kita harus menjaga prokes. Karena itu bagian dari kita mentaati pemerintah. Ya, tapi bukan menghantui kita, menakuti kita. Sehingga kita tidak berdaya. Ingat, Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang lebih dahsyat daripada Omikron. Ya, jadi tetap percaya sama Tuhan. Tuhan sudah katakan, aku akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir ini akan ditimpakannya kepadamu, tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci mereka. Ya, justru sakit penyakit itu akan diberikan kepada orang-orang yang membenci umat-umat Tuhan. Ya, yang membenci umat-umat Tuhan. Tapi ingat kembali, saya ingatkan, firman Tuhan katakan ada bagian yang harus kita lakukan. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan engkau merasa sayang kepada mereka dan jangan beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat. Itu menjadi jerat bagimu. Kalau kamu tidak hancurkan semua hal-hal yang ada dalam hidupmu yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, itu akan menjadi jerat. Ya. Makanya kita lenyapkan semua bangsa-bangsa penyembah berhala. Karena itu akan menjadi jerat bagi kamu untuk menyembah kepada Tuhan. Dan itu nyata terjadi bagi bangsa Israel. Akhirnya mereka jatuh dalam penyembahan berhala dan dibuang ke bangsa-bangsa. Nah ini, ingat. Walaupun ketika mereka dibuang, pemeliharaan Tuhan tetap ada. Tapi beda ketika mereka masih utuh di sana. Ya, apa yang masih tersimpan dalam hati saudara dan saya tidak tahu, saudara juga tidak tahu. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Kamu tidak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa berdusta. Di hadapan manusia kita bisa bersandiwara. Tapi di hadapan Tuhan, kamu tidak bisa bersandiwara. Makanya lagu itu, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Woi, dunia ini panggung sandiwara. Ya, tapi kamu nggak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Ingat itu, kamu tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Makanya kalau Tuhan mau proteksi kita, singkirkan semua hal-hal yang mengganggu pikiranmu. Positive thinking, kamu akan hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Proteksi Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Oke, saya kira cukup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.